اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله kapan dan source-nya itu juga nggak jelas, itu juga yang kita coba transfer itu. Nah, kemudian saya suruh kaprodinya tuh Arab dulu biar beliau-beliau itu tahu bahwa masing-masing prodi itu mengadakan kegiatan sesuai dengan prodinya masing-masing dan bisa mendukung mungkin untuk poin akreditasi di prodi. Tapi seringkali mahasiswa juga ngelikung. Ini katanya SPI nggak perlu kaprodi, Pak Kajo itu. Ini hal seperti ini, mohon maaf mungkin dari Bapak Ibu kaprodi yang di Tarbiyah itu memang saya suruh naikkan paraf dulu biar maksud saya beliau-beliau itu tahu kegiatan itu betul-betul dilaksanakan dan ada. Selama ini begini Pak, kita itu kasus mohon maaf ya. Ini karena betul Pak. Ilmu masyarakat cukup tinggi. Hanya soal kualitas tentu tidak seperti Kediri karena basis pesantrennya kuat. Surakarta itu kan daerah abangan, sehingga 80% kira-kira itu alumni SMA, yang 20% alumni madrasah. Sehingga ketika semester 1 SKL itu yang lulus Quran lalu fikih dasar itu hanya 30%, yang 70 dianggap tidak bisa atau tidak fasih membaca Al-Quran, banyak STM lah macam-macam. Kebanyakan itu yang malah yang pondok-pondok kuliahnya di UNS, di UGM dan seterusnya. Jadi dari sisi input banyak, tetapi kualitas memang berkurang. Tapi kelebihan Surakarta adalah PNBP-nya besar, sehingga per UKM pun kita mendanai 54 juta per tahun. Kalau Kediri 10 ya. Berapa UKM di Kediri? Ketika Mas Tasim dulu kita berapa Mas? 9 juta. Loh, itu saya kan belum pokoknya adoman gitu. Tetapi ternyata juga mempengaruhi prestasi. Walaupun kalau prestasi-prestasi di bidang akademik kemahasiswaan, di bidang keagamaan kita sangat kurang sekali. Maka kita kalau ada kompetisi tidak kirim ya tilawah, tahfidz, karena pasti keok. Jadi kita kirim, yang kita kirim ya olahraga, badminton, Pancasila dan seterusnya. Nah, dana yang besar itu sesungguhnya kita bermaksud untuk meningkatkan prestasi, tetapi ternyata tidak semudah itu, karena memang input awal itu sangat menentukan apakah mahasiswa nanti memiliki prestasi atau tidak, sehingga pelatihan-pelatihan walaupun dananya besar tetapi tidak membuahkan hasil yang signifikan. Maka 2 tahun ini kami mengusulkan ada beasiswa rektor untuk mahasiswa berprestasi non akademik. Jadi kita jemput bola ke pusat-pusat olahraga, kita beri beasiswa termasuk living cost dengan beasiswa rektor itu. Sama yang kita lakukan ketika mahasiswa pencarian mahasiswa asing. Karena kalau dulu kita mengharap dari Kemenak pusat itu ternyata sangat sulit sekali. Maka mengusulkan beasiswa rektor. Semalam saya ngobrol sama Mas Rosid sama Mas Dodi. Sesungguhnya
di Malang itu kan ada dosen di Universitas Muhammadiyah Malang yang dia juga presiden Ikatan Dosen Asia Tenggara. Sampai mantan saya sudah UIN Solo punya nggak beasiswa? Kalau punya mau butuh mahasiswa berapapun akan saya hubungkan. Maka kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Rosid itu, jika ada beasiswa rektor termasuk living cost, maka berapapun mahasiswa menghubungi dengan Pak Inam itu, maka berani. Karena yang ditanyakan oleh mahasiswa asing sesungguhnya adalah beasiswa. Kalau di sini baru UKT 0 rupiah ya, yaitu sebenarnya sudah cukup membantu. Kalau di kami tahun 2 tahun ini ada living cost juga, hampir setara dengan bidik misi KIP kuliah. Karena dulu ketika awal 0 rupiah memang ada, tapi hanya dari Thailand. Kalau yang ini kita bisa merekrut dari PIP, sehingga mereka mau kuliah dan living cost-nya dijamin oleh kampus. Nah, saya awalnya itu kerepotan bagaimana bisa menarik mahasiswa asing ya, hanya dengan 0 rupiah, tapi ternyata itu berat sekali, hanya dapat 1, 2. Tapi dengan beasiswa rektor ini diambilkan 5% dari UKT 1. UKT 1 itu kan 5%, diambilkan sebagian untuk bukan hanya 0 rupiah, tapi dioptimalkan untuk mahasiswa asing dan mahasiswa berprestasi. Nah ini penting karena kalau akreditasi kalau tidak punya kejuaraan kan kita juga repot sekali. Maka dengan input ini, tapi kita belum hasilnya kita belum tahu, tetapi kader-kader yang kita siapkan untuk tahun depan dan seterusnya kita sudah persiapkan. Kita ambil yang juara 1 di PONI Solo apa dan seterusnya itu, sehingga ini tahun depan layak untuk dipertandingkan. Tentu beasiswa rektor hasilnya tidak langsung, tapi kita menunggu 1 tahun atau 2 tahun. Dan semua kita sudah atur di dalam SOP. Jadi SOP yang tadi saya kirim sebenarnya terutama SOP beasiswa, SOP organisasi kemahasiswaan, kemudian juga SOP kerjasama. Di kami ada 20 organisasi intrakampus di tingkat rektorat, masing-masing 50 juta, kecuali DEMA itu sampai 100 sekian juta, SEMA juga seperti itu. Maka banyak mahasiswa di PTKIN lain itu protes kepada pimpinan setempat, mengapa Solo kok tinggi sekali, sementara yang lain hanya berapa separuh dan seterusnya itu. Itu karena memang kita optimalkan 10% PNBP memang untuk kegiatan kemahasiswaan. Walaupun sekali lagi prestasinya juga tidak begitu bagus. Oleh karena itu maka ke depan selain dengan anggaran PNBP juga anggaran-anggaran BOPT juga kita lakukan, kita distribusikan untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan saya kira itu sama di seluruh PTKIN seperti itu. Tapi ketika saya menjadi wakil rektor pertama, yang saya inisiasi pertama adalah mahasiswa harus punya jurnal OJS. Dan itu kalau nggak salah pertama kali di PTKIN, mahasiswa IAIN Solo memiliki jurnal OJS. Terutama yang kami wajibkan adalah dari kalangan bidik misi, karena mereka didanai sehingga mereka memiliki cukup anggaran untuk melakukan kegiatan pelatihan karya ilmiah sampai pada penerbitan. Tahun ini sudah penerbitan yang ke edisi yang ke-8, sehingga mereka selain kegiatan-kegiatan pengembangan minat bakat dan seterusnya, mereka memiliki karya akademik berupa jurnal, sehingga prestasi mereka menjadi lebih terukur. Termasuk saya juga marah tidak boleh ada buletin-buletin, majalah-majalah, itu menurut saya mubazir dan tidak begitu berguna. Saya kira itu sekedar memantik, saya juga tidak tahu apa yang harus kita sampaikan. Kalau SOP sudah ada di saya kirim di Mas Jody. Terus
atas paparan informasi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya. Nih. Ada yang mungkin ditanyakan? SW langsung cair. SW langsung cair. Terima kasih ya. Jadi saya kebetulan Pak Prof ini 4 tahun membersamai mahasiswa kita, dan pernah tahun 2019 ketika belum COVID itu saya menawarkan UKT 0 itu kepada KONI Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Tulungagung, kemudian Nganjuk. Saya kasih surat langsung waktu itu. Ya, bahkan saya untuk Kota Blitar mau diskusi langsung. Itu nampaknya mereka belum tertarik dong untuk ke IAIN dengan UKT skema UKT 0 itu. Saya juga bingung gitu. Itu belum tertarik. Padahal sudah saya pilih prodi apapun di Kediri. Bagi mereka yang juara nasional atau internasional itu UKT-nya UKT 1 rupiah. Untuk Jawa Timur UKT 1 400. Sementara untuk kabupaten kota belum kami kasih beasiswa ya. Untuk UKT itu belum pernah kami sampaikan itu. Bahkan kemarin itu yang kalau tafid ya saya kira ini juga begitu, juga ada banyak. Baca kitab juga begitu, tidak banyak. Mimpi saya begini kemarin itu, bagi mereka yang baca kitab Fathul Mu'in atau ya Fathul Mu'in lah standar itu ya, standar Mu'in ini kan kalau orang sudah bisa baca Fathul Mu'in saya kira untuk urusan nahwu shorof sudah selesai. Artinya mereka punya kemampuan lebih gitu ya. Itu juga saya bayangkan kemarin alumni Profesor Lirboyo itu yang banyak daftar tapi juga tidak tanya. Gitu ya. Bahkan setelah saya tes itu ya, ternyata juga begitu. Semua rata-rata bahasa standar. Disuruh nasr dulu tuh ya, tidak mampu dia. Suruh ini juga tidak mampu. Ini saya kira ini juga problem tersendiri. Mungkin nanti kita sharing Prof dengan dengan Solo ya. Ini bagaimana? Yang selanjutnya adalah tentang pembinaan mahasiswa bidang non akademik, terutama olahraga ya. Yang selama ini kita ada satu UKM ya, yaitu Unikmor yang membina masalah itu. Tetapi faktanya juga begitu, belum bisa optimal. Alasannya banyak, di antara fasilitas. Ya memang kita belum punya fasilitas yang lengkap ya, karena olahraga itu biayanya sangat mahal. Ini juga problem yang kita hadapi karena selama ini mereka latihan ini latihan mandiri dengan dengan kemandirian mereka. Ini juga salah satu masalah yang kita hadapi. Jadi untuk itu kami mohon nanti kepada Sivitas Akademika terutama di fakultas dan prodi ini untuk memberikan pemikiran bagaimana nanti bisa bisa tereksplorasi dengan baik. Yang lebih penting lagi adalah tentang data-data prestasi mahasiswa. Dulu pernah saya mulai dari masing-masing prodi ini membuat database tentang prestasi akademik dan non akademik. Ya, nggak tahu sekarang jajan apa tidak, saya belum mengontrol itu ya. Jadi nanti setiap prodi atau fakultas itu punya database. Kira-kira dari sekian mahasiswa itu yang punya prestasi akademik berapa, yang non akademik berapa, cakupannya, kemudian tahun berapa. Ini sangat penting untuk akreditasi. Lagi-lagi, nah saya berharap nanti untuk prodi-prodi yang memang diproyeksikan A atau unggul di Usuluddin ini ada SAA ini ya, betul-betul saya dambakan yang dimenani oleh Dan Arif ini ya, dan Banser dan prodi
di Tarbiyah ada 2 prodi, TBI dan PAI, yang saya berharap betul unggul. Yang prodi yang lain ini ya masih, kemarin saya ajak itu juga masih ogah-ogahan karena melihat syaratnya juga agak kesulitan. Tetapi ini menjadi problem kita. Pernah suatu saat saya ditanya ketika ada asesor Bank PT yang mengaksesikan institusi, ditanya tentang berapa jumlah mahasiswa yang punya prestasi akademik dan akademik, tingkat nasional, kemudian tingkat regional, dan yang lebih penting lagi pertanyaan begini, apa upaya prodi untuk membina mahasiswa tersebut? Mereka itu bisanya unggul itu apakah karena dari luar atau ada upaya prodi? Kalau dari luar Pak, tidak ada nilainya. Misalnya dia unggul itu gara-gara memang dia sudah dari luar itu begitu, tapi pembinaan di internal ini yang saya kira ini juga menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana nanti UIN Radit Mas Said itu melakukan itu? Kita terus terang, saya melihat itu kita masih lemah. Pembinaan kemarin contohnya ada mahasiswa kita yang juara nasional di mana itu, di Palembang atau di Bali itu? Bukan yang mewakili Porprov. Palembang ya, di Palembang. Itu Padang Pak ya, itu kan tolak peluru itu. Iya Pak, tolak peluru. Lah, ini kapan latihan ini? Saya yakin Pak Iskandar juga tidak pernah bina tolak peluru itu. Berobeng apalagi tidak bina. Soalnya beratnya peluru sama berobeng berat pelurunya tidak mungkin bina. Itu tidak pernah bina kita. Itu nanti perannya begitu. Jadi saya ini kan asesor baru itu, banyak belajar dari mereka-mereka yang asesor ini. Saya tanya, coba kira-kira pas mahasiswa apa yang ditanyakan? Begitu. Apa upaya prodi untuk membina mahasiswa sehingga mahasiswa menjadi prestasi? Ada enggak fasilitas kemahasiswaan untuk itu? Nah, gitu kan. Bilang ada, mana buktinya? Jadi bukti kan bisa karu-karuan, mesti ngawur itu. Kalau pas visitasinya AL-nya online itu tidak soal, tapi kalau AL-nya nanti datang ke kampus itu sudah menjadi problemnya. Ini saya kira masalah-masalah yang sering kita hadapi di perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta ya, hal seperti ini. Nah, lain lagi nanti untuk ini karena kemahasiswaan ya, ini saya juga mengamati saja di kampus kita, ada mahasiswa itu yang laka-lama balap kobaro, juga omongan, juga berita. Ini temuan Irjen dan BPK ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian di masing-masing fakultas dan prodinya itu. Makanya kemarin itu saya mendatangi beberapa surat untuk mendemo mereka supaya mereka terdelete dari apa? Dari PDDikti. Karena banyak itu ternyata, ada ratusan itu. Karena sudah lebih dari berapa itu? 14 semester masih ada di situ, atau dia sudah 4 semester berturut-turut tidak ada kejelasannya. Namanya orang Irjen sama BPK itu mesti bertanya. Ini termasuk kerugian negara. Karena apa? Kalau dia tidak ada kejelasan apakah dia sebagai atau tidak, dia ada sebagai mahasiswa aktif dan dia punya hutang ke kampus kita. Ini saya kira satu problem lain ya di samping SOP tadi ya. Saya mohon nanti ini semua kita pikirkan bersama bagaimana nanti kalau ada mahasiswa-mahasiswa itu yang model-model seperti itu. Oleh karena itu data kita setiap semester itu pasti berubah-ubah. Contoh tadi, misalnya ada data kita 14.000 sekian mahasiswa. Ada yang mengatakan 12.000, gitu. Padahal datanya itu saja. Jadi kita orangnya sama itu. Ganti semester ganti, memang begitu kenyataannya. Itu kan. Ini fakta Pak. Harus saya ketika mereka daftar ulang, tidak semuanya daftar ulang. Gitu. Apalagi nanti beberapa mahasiswa itu Union Sewu, saya harus teruskan kepada Bapak Ibu karena di internal ya. Kalau Prof Samsul ini juga sangat kurang internal. Ada beberapa mahasiswa yang daftar itu bukan bidang, dulu kan ada itu ya. Dia tidak diterima pada prodi tidak 1 dan 2, kemudian karena daftarnya daftar mandiri, kita masukkan pada prodi tertentu. Artinya dia ada kuliah, hanya daftar ulang saja, tidak kuliah dan seterusnya. Ini juga berbeda sendiri.
Maka saya berharap ini mau ketemu dengan Prof. Samsul yang saya kira sangat berpengalaman dalam hal itu, kita diskusikan bagaimana ini nanti jalan keluarnya, termasuk pembinaan kemahasiswaan di dunia usaha dunia industri yang ini juga belum pernah kita lakukan secara baik ya, yang ada hanya PPL, PPZ dan sebagainya. Ini juga kita belum punya konsep yang bagus. Jadi saya kira ini pandangan-pandangan yang tadi disampaikan oleh Prof. Samsul ya. Ini saya kira bagus bagi kita pada kesempatan ini bagaimana kita bisa menata program kemahasiswaan ini mulai dari kegiatan kemahasiswaan yang kemarin sudah saya sampaikan, itu saya plototi betul anggaran untuk fakultas berapa itu, ada yang 20 juta dan 15 juta itu ditambah kegiatan yang bulanan seperti biasa itu, termasuk nanti ada kegiatan insidental ya. Ini ya harus ada SOP yang jelas. Karena begini Bapak Ibu sekalian, yang terakhir itu ini ada kasus mahasiswa ikut daftar kegiatan di luar negeri. Misalnya dia tampil sebagai narasumber, tetapi dia suruh biaya sendiri. Dan itu kan luar negeri kan mahal itu. Ada kemarin Bu Yuyun itu ya, itu mahasiswa Bu itu ya. Yang kemarin biaya ke saya itu mahasiswa itu kan. Saya juga kebingungan itu. Kalau ke Turki misalnya, itu pesawatnya saja itu PP berapa itu? 12 sampai 30 juta. Terus saya bilang begini, waduh, lah kalau segitu dosennya udah tahu yang Turki itu bahasanya ke sana, yang pertama itu yang kedua, terus apa implikasinya kepada lembaga kita? Maka di tahun 2023 itu Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada MUI dengan 4 atau 5 bulan tinggi di luar negeri ya. Ini termasuk mahasiswanya. Maka nanti ini IOP, bahasa IOP itu ya. Bagaimana mahasiswa kita yang punya prestasi akademik itu nanti bisa kuliah di luar negeri, walaupun online enggak soal. Ya di college university di Malaysia itu ada 3 yang sudah jasa pandang kita sama di Pak Tony itu, dan mereka membuka jalur ini. Maka nanti beberapa mahasiswa misalnya yang kemarin menang di Gorontalo itu kita fasilitasi untuk mereka bisa paling tidak kuliah 1 semester lah di Malaysia. Dan di sana itu sebenarnya misalnya di Patton University itu punya asrama lah seperti di sini, masih tidak terlalu banyak dan itu gratis asramanya. Kalau makan bayar sendiri. Di College University di Selangor itu juga punya asrama ya. Kemudian di beberapa perguruan tinggi juga punya asrama, itu nanti bisa itu, tapi ini harus jelas SOP-nya itu loh maksud saya. Kira-kira bagaimana untuk mendapatkan hal seperti itu, termasuk dosennya kemarin sudah saya sampaikan, nanti beberapa dosen itu bisa mengajar secara kolaboratif dengan beberapa perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang mau adaptasi menuju unggul itu, karena kolaborasinya nanti bisa berbentuk dalam satu mata kuliah diajar berdua. Dosen sana kita ada di sini, kita juga ke sana, walaupun nanti online mungkin kalau selama 3 bulan kan mungkin kita meninggalkan rumah. Seperti saya itu kalau berganti lebih dari 3 hari itu ya wis gak kerasa kan. Kalau ngajar online gak ada soal. Mungkin nanti beberapa hari kita ngajar di luar negeri, dosennya juga kita undang di sini ya, dengan dengan skema yang sudah teknisnya nanti akan dibicarakan oleh IOP. Ini mungkin bisa menambah gairah mahasiswa supaya nanti mereka bisa berpacu di dalam menumbuhkan prestasi akademik dan akademiknya. Ya mohon nanti SOP-nya Pak Prosit ini hari ini sudah clear, sehingga kita ada pengumuman, kita sudah jelas pakemnya, tidak ada lagi nanti aturan-aturan yang kita langgar. Saya kira itu Pak tambahan dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dari mohon maju ke depan, Bu. Kaya apa? Zaman harus tanpa kafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof dari UIN
Solo, Pak Rektor. Pertama saya ingin menanyakan begini, mungkin pasti punya pengalaman di UIN Surakarta, bagaimana pembinaan. Salah satu contoh di tempat kami itu kan mempunyai karawitan, alat gamelan lengkap. Nah, kesulitannya tentunya pelatih itu harus khusus yang menguasai itu tadi. Nah, kami kemudian ingin mencari dari praktisi tadi, kan di sini kalau ambil praktisi, kalau dalam hal misalnya mengajar itu tidak, maksudnya mengajar seperti perkuliahan kan tidak mungkin karena itu tadi. Sedangkan sekali datang itu mahal sekali ya, kalau buat kami mahal ya, karena per jam itu mintanya 150 gitu tadi per jam. Padahal kalau latihan karawitan itu kan sekurang-kurangnya 2 jam atau 3 jam itu tadi. Nah, mungkin punya pengalaman di UIN Surakarta, kira-kira untuk misalnya pasti punya alat karawitan, saya yakin punya. Di Solo juga tempatnya seni. Apakah dari sana itu memanggil misalnya praktisi mengajarkan, ataukah ada dosennya sendiri khusus itu tadi? Kalau ada dosennya sendiri sih, ya alhamdulillah kan lebih ringan sih, maksudnya dalam pembiayaan. Tapi kalau mengambil dari luar tentunya itu tadi ada apa ya, maksudnya mungkin ada SOP-nya dan lain-lain itu tadi. Nah, itu yang sampai sekarang maksudnya hemat-hemat sudah 2 tahun lebih alatnya tidak terpakai, harusnya kan digunakan. Itu salah satunya itu. Kemudian kalau sekali lagi saya yakin Solo itu adalah tempat seni. Bagaimana membangun brand image bahwa perguruan tinggi Islam itu juga sebenarnya boleh juga berseni ya gitu tadi, dengan seni yang Islami itu tadi. Nah, ini kadang-kadang kami agak kadang-kadang agak kesulitan juga ya, kok kok melakukan seni semacam seni tari itu kan secara itu katanya nggak boleh gitu ya Prof ya, minta maaf itu tadi. Tapi intinya saya ingin menanyakan bagaimana mungkin pembinaan, misalnya di sistem pembinaan dari luar untuk di tadi kayak UKM dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pengalaman kami di UIN Surakarta, kami memiliki beberapa pelatih yang kita honor OB orang per bulan, termasuk pelatih karawitan, pelatih tari. OB per bulan 250. Apakah dia ke bulan A itu dia melatih atau tidak, tetapi kita hitungannya begitu. Dengan begitu maka mereka tidak mentarif per jam berapa dan seterusnya itu. Pokoknya kita sudah OB dengan SK Rektor, sehingga ini bisa menjadikan latihan tari, latihan karawitan dan sebagainya menjadi rutinitas. Itu yang bisa kita lakukan. Sebenarnya bukan hanya pada soal tari, tapi juga pada soal olahraga. Kita mengundang pelatih yang kita beri honor kurang per bulan. Kalau kasus sebagaimana disampaikan Pak Rektor tadi juga ada di kami. Kami setiap semester itu 200-an sampai 300 mahasiswa itu di-un. Baik itu karena sudah lewat semester atau karena tidak daftar ulang dan seterusnya itu. Kalau terkait dengan peningkatan prestasi, kami ada SOP setiap mahasiswa yang atas inisiasi sendiri mendaftarkan pada kompetisi tertentu dan masuk nominator, maka kita akan memberikan dana delegasi 50% dari rektorat, 50% dari fakultas. Dan jika lebih dari 10 juta, maka nanti dibagi 3, rektorat, fakultas, dan yang bersangkutan. Misalnya kalau keluar negeri, mahasiswa yang bersangkutan harus memiliki cukup dana setidaknya 30% dari anggaran yang diperlukan. Tapi kalau masih dalam negeri, tugas fakultas dan tugas pimpinan atau rektorat. Sehingga ketika mereka pulang membawa sertifikat piagam, maka piagamnya bisa untuk rektorat dan sekaligus untuk fakultas.
Sehingga persoalan yang disampaikan Pak Rektor tadi tidak ada, tidak perlu lagi mencari berapa mahasiswa yang memiliki prestasi dan sebagainya. Karena setiap delegasi selesai langsung membuat laporan dan sudah direkap oleh fakultas, prodi maupun rektorat. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas Langit dipenuhi berjuta cahaya, cahaya terpancar dengan penuh makna. Bumi beserta isinya pun bahagia menyambut kelahiran insan mulia. Lahirlah baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bapurnama. Engkaulah rasul dari para anbiya, sebagai panutan di sepanjang masa. Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa, hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi seketika, keyakinan sesembahan umat sebelumnya. Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi Muhammad utuhkan keyakinan sesembahan umat sebelumnya. Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Lahirlah baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bapurnama. Engkaulah rasul dari para anbiya, sebagai panutan di sepanjang masa. Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa, hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi seketika, keyakinan sesembahan umat sebelumnya.
Kau terlalu